Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Bantu sesama, selamatkan nyawa. Tema Berendo TVRI Bengkulu edisi hari ini, dan kita kembali lagi bersama Ibu Haja dan juga Ibu Dokter. Saya kembali ke Ibu Dokter nih. Jadi kalau secara angka sebenarnya berapa sih kebutuhan yang ada di Provinsi Bengkulu dan berapa target yang ingin dicapai gitu dalam pemenuhan kebutuhan kantong darah ini? Baik, sebenarnya untuk kebutuhan dalam darah ini sendiri sudah dihitung secara rata-rata dari WHO, itu Badan Kesehatan Dunia ya, di mana didapatkan 2% dari jumlah penduduk. Artinya kalau kita konversikan ke dalam jumlah penduduk Provinsi Bengkulu yang sekitar 2 juta, artinya sekitar 30 sampai 40 ribu untuk Provinsi Bengkulu. Gitu. Namun dalam kenyataannya pemenuhan di Provinsi Bengkulu ini hanya berkisar 60% sampai 70% untuk memenuhi kebutuhan darah itu sendiri. Jadi ada sekitar 3.000 sampai 5.000 yang belum terpenuhi seperti itu. 2% ini artinya Iya, WHO 2%, bilang ya, nih kebutuhan darah, stok darah ini idealnya adalah 2% dari jumlah penduduk nih. Dan kita masih belum terpenuhi. Ini sebenarnya kita mendengarnya cukup gimana gitu ya, Ibu Dokter dan juga Ibu Haja ya. Karena 2% itu sangat sedikit kalau kita dengar ya Bu. Dari jumlah seluruh masyarakat ini loh. Artinya yang sadar nih kurang daripada 2%. Ini belum dipotong yang memang dia sudah rutin. Donor darah, belum dipotong yang memang mereka pendatang mungkin. Atau tenaga kesehatan juga yang mendonorkan darah. Belum dipotong itu. Artinya kesadaran masyarakat kita akan donor darah ini memang masih sangat-sangat minim. 2%-nya masih kurang kita Bengkulu. Oke, masih. Jadi ya akhirnya sekarang masih harus kejar-kejaran ya Bu. Nah, ke depan seperti apa langkah dari PMI yang untuk mengejar target-target ini? Bu Haja. Jadi gini, untuk di samping UDD yang ada, yaitu ada 4 unit donor darah, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Bengkulu Utara, Arga Makmur, dan Rejang Lebong. Itu mereka sudah ada UDD. Untuk memenuhi target tersebut, maka kita dari UDD Provinsi membentuk BCS-BCS di 6 kabupaten lainnya, di Kaur, Muko-Muko, kemudian Bengkulu Tengah, Rejang Lebong, Lebong bukan Rejang Lebong, Lebong, kemudian Bengkulu Seluma dan Bengkulu Selatan. Jadi itu kita bentuk BCS-BCS di PMI masing-masing. Nah, BCS ini bekerja sama dengan provinsi. Bekerja sama dengan provinsi apabila memang mereka kelebihan darah tidak digunakan oleh rumah sakit setempat, maka darah itu akan dikirim ke Provinsi Bengkulu. Oke, itu pengamarannya per berapa lama tuh Bu? Per bulan kah atau per minggu kah? Darah itu relatif. Mereka masih hari. juga ini juga baru dibentuk. Baru dibentuk baru 1 bulan yang lalu. Yang belum diresmikan itu Bengkulu Tengah. BCS Bengkulu Tengah belum kita resmikan. Sementara Lebong, Kaur, kemudian Muko-Muko, Seluma itu semuanya sudah terbentuk. Dan itu juga mereka sekarang sedang tahap pembelajaran. Tapi ada beberapa Muko-Muko waktu itu pernah menyetorkan darahnya juga ke provinsi sebanyak hampir 80 kantong gitu. Oke, berarti sebenarnya dari setiap daerah yang ada di Provinsi Bengkulu tidak rata juga Bu. Ada yang kurang, ada yang berlebih gitu. Jadi karena gini, tidak semua rumah sakit mempunyai dokter yang pegang peso banyak kan, misalnya hanya dokter ahli kebidanan tapi tidak punya dokter bedah gitu kan, jadi mereka relatif kurang, terpaksa harus dirujuk juga ke provinsi, ke Kota Bengkulu ini. Jadi semua pasien yang memerlukan darah banyak itu numpuknya di kota, karena di kotanya ada 7 atau 8 rumah sakit ya, 8 rumah sakit yang notabene sudah cukup lengkap peralatan dan juga dokternya, sehingga dokter-dokter itulah yang memerlukan banyak darah itu di Kota Bengkulu ini. Oke, makanya targetnya juga harus meluas juga ya Bu, ke masyarakat kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu. Karena mereka juga kan misalnya ada hari ulang tahun Kodim,
Persit, kemudian hari-hari bakti yang ada di kabupaten, biasanya mereka juga mengadakan donor darah itu. Nah, untuk itu BCS itu menyetorkan darahnya ke provinsi. Itu salah satu taktik untuk memenuhi kebutuhan darah yang ada di Kota Bengkulu ini. Oke, ini kalau misalkan setiap OPD, kemudian setiap instansi, lembaga vertikal dan lain sebagainya, di setiap hari-hari besarnya, kemudian juga agenda-agenda rutinnya, itu donor darah kira-kira tercapai tidak Bu targetnya? Mudah-mudahan target ini tercapai dan sudah ada surat edaran Bapak Gubernur untuk setiap OPD di provinsi ini secara berkala dan periodik itu mengadakan donor darah, seperti 3 hari yang lalu di PMD ini juga diadakan donor darah. Kemudian setiap tanggal 17 tanggal 17 itu di Pemda Provinsi Bengkulu kita mangkal di situ ya, busnya itu Bukalapak lah istilahnya, Bukalapak di Pemda Provinsi Bengkulu untuk karyawan-karyawati di Pemda Provinsi Bengkulu itu bisa mendonorkan darahnya. Oke, tapi kan kalau himbauan biasanya Bu kembali ke pribadi masing-masing itu. Ya memang, tapi kalau di ini namanya juga gimana ya? Sukarela harus rela tadi. Rela ya harus rela, tapi ya alhamdulillah kok mulai ada progresnya, Progres peningkatan dalam progresnya ada peningkatan. Oke, jadi dibanding ke dokter mungkin. Jadi dibandingkan dengan situasi sebelumnya, progresnya ini ada kalau peningkatan akan pendonor ini dokter. Iya, baik. Jadi sebenarnya istilahnya kita bukan hanya jadi Dracula aja ya. Istilahnya iya, ngisep darah aja, tapi kita juga melakukan sosialisasi atau penyuluhan kenapa sih sebenarnya para masyarakat ini harus mendonorkan darah. Berat sekali tugas PMB ini. Iya. Jadi kita bukan hanya yuk sini kita lakukan kegiatan donor darah, tidak, tapi kita kan juga artinya kan bahwasanya pendonor itu kan bersifat sukarela. Artinya kita harus mengetuk hatinya dulu. Kita kasihlah penyuluhan kenapa sih harus berdonor. Karena memang mindsetnya adalah ya itu tantangan kita tadi. Saat kita donor taunya pagi kita donor, itu biasanya sore itu sudah habis. Iya, langsung. Iya. Karena minimal seperti ini, pasien talasemia ini untuk 1 tahun belakangan ini meningkat. Talasemia itu adalah suatu penyakit yang darahnya akan hancur. Dan itu kebanyakan adalah anak-anak. Gitu. Dan kita sudah berkoordinasi, kita sudah bekerjasama dengan ada rumah sakit yang memang mereka punya layanan unggulannya pasien-pasien talasemia, dan di situ kita sudah kerjasama. Dan perlu diketahui bahwa saya setiap minggu itu kita ada 3 kali untuk subsidi darah, mengantarkan darah kebutuhan untuk pasien-pasien talasemia yang rata-rata adalah anak-anak. Dalam seminggu itu 3 kali, di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan setiap harinya itu kita membutuhkan sekitar 40-60 kantong darah untuk pasien satu rumah sakit itu. Satu rumah sakit saja? Satu rumah sakit, karena memang mereka punya layanan unggulan untuk pasien-pasien talasemia. Ada dokter yang memang khusus, yaitu dokter hematologi onkologi seperti itu. Itu baru satu rumah sakit, dan itu baru satu penyakit. Bayangkan kalau seandainya seperti pasien-pasien melahirkan secara operasi, itu harus minimal menyetok 2 darah persiapan apabila terjadi perdarahan. Dan itu memang sudah distandarkan prosedurnya secara medis untuk memenuhi 2 kantong darah itu. Wow, kompleks sekali nih, ya, dokter. Ya, tugas dari PMI ini bukan hanya untuk sebagai sarana untuk mengkolekting, ya. Mengambil kantong darahnya, mengambil donor darahnya, tapi juga harus melakukan penyuluhan betul sekali. Juga, kejar-kejaran juga, kucing-kucingnya juga nih, betul. Berat sekali nih. Untung aja kita nggak dikejar Satpol PP karena mangkalnya di dekat di pinggir jalan ya. Gitu. Berat tapi menyenangkan. Iya, betul. Karena kalau kita kerja dengan sukarela, hati kita bahagia, itu menyenangkan. Jadi ya lelahnya itu mudah-mudahan jadi terobati ya, terobati dengan pasiennya sembuh. Nah itu jadi lelah yang akhirnya jadi lilah. Ini yang tidak ternilai ya Bu ya? Tidak ternilai memang. Ya karena memang kepuasan batiniah. Kepuasan batin. Jadi memang pekerja di PMI itu lebih ke batin Mas yang ini. Kalau misalnya semua orang tidak mau peduli dengan ini, sementara darah sampai sekarang kan tidak ada gantinya Mas. Nggak bisa, darah ya harus diganti dengan darah gitu. Jadi nggak bisa diganti darah kambing misalnya atau diganti dengan obat-obatan, sampai sekarang belum ada. Jadi memang darah ini mutlak diperlukan,
ya itu untuk mengganti sel-sel darah yang HB-nya rendah dan sebagainya. Nah, satu hal yang mungkin untuk reward bagi pendonor darah sukarela ini ada penghargaan donor darah 10 kali, 25 kali, 50 kali, dan 75 kali, 100 kali. Kalau yang 10 kali cukup kepala UDD yang memberikan penghargaan. 25, 10, 25. Kemudian kalau 50 cukup UDD kota atau kabupaten. Kemudian kalau 75 penghargaan itu dari provinsi, kalau 100 itu presiden gitu. Oke. Itulah reward untuk para pendonor. Oke, dan sekali lagi manfaatnya untuk kita semua. Ya. Oke, semakin menarik kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.